Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar, para pengurus Masjid Al-Falah yang kita cintai, yang semoga masjid ini bukan hanya menjadi tempat kita beribadah, tetapi masjid ini terus memakmurkan setiap para keluarga besarnya dan para jamaahnya, dan senantiasa memakmurkan dan memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Sebagaimana manusia yang terbaik, manusia yang memberi manfaat, sebagaimana masjid yang terbaik adalah masjid yang terus memberi manfaat, sebagaimana tunas yang bertumbuh menghasilkan daun yang rindang, buah dan yang menghasilkan daun yang rindang dan buah yang manis. Semoga Allah memberikan kepada setiap masjid memiliki sifat yang memberikan kebermanfaatan. Dan kepada kita semuanya, keluarga besar kajian Rabu malam, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah di dalam proses kita mengkaji ilmu dan kebenaran. Karena sesungguhnya yang paling berat ketika kita mengkaji ilmu bukanlah ketika kita hadir, tapi yang paling berat adalah menjaga konsistensi di dalam kita hadir setiap waktunya, dan kita mempelajari kitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ada yang bisa datang di musim hujan, tapi belum tentu bisa datang di musim panas. Ada yang datang di musim gugur, tetapi belum tentu datang di musim semi. Makanya yang Allah nilai adalah sikap istiqamah kita, karena kebiasaan kita akan menjadikan kita dimatikan di tempat itu dan tidak jauh dari tempat itu. Siapapun yang mencintai majelis ilmu punya kesempatan dan persentase yang besar sekali supaya dia dimatikan di tempat itu dan tidak jauh dari tempat itu. Bukankah kita ingin meninggalnya di surga? Dan bukankah kita tahu taman-taman surga itu majelis ilmu? Semoga Allah memberikan kepada kita sikap istiqamah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur, dan syukur itu sejatinya memang tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas. Saya tidak pernah mau untuk menafsirkan setiap perintah di dalam agama hanya untuk kepentingan materialisme dan finansial, sebagaimana kalangan materialisme. Kalau kita beribadah pasti kaya. Kekayaan itu salah satu fitrah kehidupan, sebagaimana kemiskinan adalah fitrah kehidupan. Oleh karenanya ketika kita bersyukur, maka kita kembalikan syukur itu konteksnya untuk kehidupan akhirat kita, bukan untuk persoalan duniawi yang sejatinya pasti kita tinggalkan. Dan kalau kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita kualitas, walaupun Allah tidak menambah kuantitas yang kita miliki. Kadang-kadang rumah kita masih 200 meter, tidak bertambah setelah kita bersyukur, tetapi kualitas rumah kita 200 meter berbeda dibandingkan dengan rumah yang tidak kita sikapi dengan kesyukuran. Kualitasnya yang akan berbeda. Setidaknya ada 4 perkara yang kita dapatkan kalau hidup kita itu berkualitas ketika kita bersyukur. Kita bahas sejenak Pak, supaya kita paham. Kalau kita terus bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada kita kualitasnya itu 4. Apa kualitas yang pertama? Kualitas yang pertama, kalau bersyukur, Allah itu memberikan kepada kita bahwasanya harta yang kita dapatkan itu harta yang mengawetkan dan bukan harta yang merusak. Sudah saya sampaikan di sini. Harta itu 2, ada harta yang merusak, ada harta yang mengawetkan. Harta yang merusak itu adalah ketika kita dapat 100 juta tetapi kebutuhan kita 150 juta, itu harta merusak. Kita dapat 1 miliar tetapi kita mendapati suami kita berzina, istri kita selingkuh, anak kita benci setiap mendengar nama kita, itu harta merusak. Banyak orang hari ini karena fokus mengejar nominalnya dan mengejar jumlahnya, dia tidak peduli kalau harta yang dia dapatkan itu adalah harta yang merusak. Akhiratnya jadi rusak, ibadahnya berantakan, namanya tidak pernah dicatat di dalam masjid, dakwah tidak pernah mendapatkan kontribusi darinya, itu semuanya merusak. Maka sesungguhnya akhirnya 100 juta kalau hartanya itu merusak, maka akibat dan tumbal yang harus dia bayar itu terlalu besar Pak. Karena terkadang harta itu membawa banyak tumbal. Kamu datang dapat 500.000, dapat 500 juta, tapi dapatnya nanti begini-begini di masa mendatang.
Itu harta yang merusak. Orang mukmin itu tidak fokus kepada harta yang merusak. Yang kita inginkan itu adalah harta yang mengawetkan. Sehingga ketika kita dapat harta yang mengawetkan, istri kita, anak kita bertambah cintanya kepada kita setelah kita mendapatkan harta. Rumah kita mungkin tidak besar tapi tidak pernah rusak. Mobil kita mungkin tidak mewah tetapi tidak pernah masuk bengkel kecuali ganti oli. Akhirnya 15 juta yang kita dapatkan terasa cukup karena kebutuhan kita hanyalah 10 juta dan masih bisa nabung 5 juta. 5 jutanya buat apa Ustadz? Nabung untuk bisa membantu Masjid Al-Falah memiliki lift yang sudah lama liftnya nggak hadir-hadir. Mantap kan Pak gojekan saya. Kita senangkan Pak Haiban. Pak Haiban itu membahagiakannya itu sederhana. Kasih tahu aja tentang lift pasti ketawa. Maka sesungguhnya itulah sifat harta yang sifatnya mengawetkan, Pak. Dan kita jangan fokus kepada nominalnya, tetapi fokus kepada harta yang sifatnya mengawetkan. Yang kedua, kalau kita itu diberikan kualitas dalam kehidupan itu apa? Dijadikan kita itu bersahaja ketika kita memandang urusan dunia, dan kita tidak ngoyo. Kita bukan berarti berpangku tangan, kita bukan berarti nganggur, enggak. Orang yang bersyukur itu enggak nganggur, tapi ketika dia bekerja, dia tidak pernah overdosis. Karena yang merusak itu bukan kerjanya, tetapi yang rusak itu overdosisnya. Sehingga Nabi itu perlu untuk menerapkan kaidah waktunya. Karena Nabi itu orangnya lembut, ngomongnya tidak langsung sporadis, nggak langsung letterlek. Nabi itu mengatakan, ya sudahlah kayak burung, perginya pagi, pulangnya sore. Taqdu himason, perginya pagi kosong perutnya, sorenya pulang dalam kondisi penuh. Itu namanya bersahaja. Sehingga akhirnya masjid tetap mencatat nama kehadirannya. Dakwah dan ustadz tetap memberikan testimoni kalau dia hadir di tempat-tempat dakwah memberikan kontribusi. Kelingking kakinya masih nempeng dengan kelingking kaki anaknya ketika sholat. Dan orang di sekitarnya mendapatkan manfaat. Itu namanya orang yang mereka tetap nyari dunia tapi bersahaja. Dia memperbudak dunia dan dia tidak pernah diperbudak oleh dunia. Mungkin hartanya banyak Pak, tapi dia tidak pernah diperbudak oleh dunia. Dia tidak pernah bisa diatur oleh dunia. Sekali maunya mau ya mau, tidak mau ya tidak mau, sudah. Dia tidak pernah tunduk kepada urusan duniawi. Maaf ya Pak, kadang-kadang anak kita IP-nya 4 Pak, tapi masjid tidak pernah mencatat nama kehadiran anak kita. Kadang-kadang anak kita IP-nya 4, tapi dakwah tidak pernah merasakan kontribusi darinya. Orang itu hanya ngeritik dakwah aja, wah dakwah itu harusnya begini. Tapi anaknya 5 pun nggak ada satupun yang berkontribusi untuk dakwah. Orang pinter itu selalu disedot untuk kebutuhan industri, dan biasanya dakwah itu hanya mendapatkan sisa. Makanya kalau dakwah masih begini aja, yang salah bukan hanya mereka yang berdakwah. Mungkin yang salah adalah orang yang hanya mengkritik tetapi tidak pernah memberi kontribusi. Makanya saya kalau ngisi mahasiswa, ngapain kalian sekolah tinggi-tinggi 4 IP-nya gitu. Tapi kalau kalian tidak paham konsep kehidupan tertinggi, kehidupan akhirat, dunia tetap penting, tapi akhirat tetaplah terpenting. Maka sesungguhnya kalau harta, kalau rezeki kita itu memberikan kualitas dalam kehidupan kita, kita bersahaja. Kita tidak ngoyok. Dan sekali lagi kita yang memperbudak dunia dan dunia tidak pernah memperbudak kita. Dan alangkah bahagianya orang yang mereka itu memperbudak dunia dan dunia tidak pernah memperbudak dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita dapatkan kalau kita sudah mendapatkan kualitas dalam kehidupan kita, sesungguhnya kualitas kehidupan kita menjadikan kita itu tidak pernah menghitung-hitung dunia. Karena terkadang sifatnya manusia itu menghitung-hitung dunia terus tidak ada habisnya. Pikiran yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya berpikir mesum, tapi berpikir yang dibenci oleh Allah itu orang yang terus berpikir tentang dunia, dihitung-hitung terus Pak.
Dari 500 kapan 700, dari 700 kapan 1 M, dari 1 M kapan 1,5 M, terus saja. Dan akhirnya ingatan dia kepada hartanya lebih sering daripada ingatan dia kepada pemilik harta dan pemilik alam semesta, yaitu adalah Allah. Tidaklah bangun tidur kecuali yang difikir saldo rekeningnya, dan tidaklah dia tidur kecuali yang difikir adalah saldo rekeningnya. Dan akhirnya itu lelah, Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya antara kita dengan saldo ketika dihitung itu pasti melelahkan. Dan apa yang terkorbankan pertama kali? Yang terkorbankan adalah pemilik harta, yaitu adalah Allah yang telah memberikan harta itu. Dan capek. Makanya Allah itu tidak memulai surat dengan kata wailun, kecuali hanya di 2 surat. Wailun itu celaka. 114 surat tidak ada yang dimulai dari kata wailun, nggak ada, kecuali 2 surat, Al-Mutaffifin dengan Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa itu? Alladzi jama'a malan wa addatah. Ngumpulin, ngitung, ngumpulin, ngitung, ngumpulin, ngitung. Dan kalau kualitas kita nggak dapat, ya kita ngitung saja. Dan akhirnya zikir kita itu adalah zikir kepada pencapaian finansial. Makanya orang munafik itu kan disebut zikirnya sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena lebih banyak menghitung harta yang dia telah kumpulkan. Itu bisa kena siapa saja, Pak. Makanya kumpulkan dengan ikhtiar yang bisa kita kerjakan. Setelah itu tidak usah dihitung-hitung. Karena sifat harta itu semakin dikumpulin, semakin dia merusak. Karena semua yang ada pada diri kita itu disetting oleh Allah dan defaultnya oleh Allah itu untuk dikeluarkan. Minum harus ada kan, minum harus jadi air seni, makan harus jadi kotoran, harta harus dikeluarkan. Kalau tidak ngerusak harta itu. Makanya akhirnya kalau orang hanya kerjanya ngitung terus, maka itu termasuk tidak berkualitas hidupnya, dan itu termasuk pikiran yang sangat dibenci oleh Allah, Pak. Kadang kita tidak pernah mikir hafalan kita yang semakin berkurang, tapi selalu sedih ketika menghitung finansial kita yang berkurang. Kata para ulama, kalau sudah kayak gitu hidupnya tidak berkualitas lagi. Ya. Makanya bapak kalau tiba-tiba istrinya ngomong, "Mas, iya itu ada rekeningmu tuh," bapak lupa. "Ah masa? Iya, berapa? 30 miliar mas." "Wah kok saya lupa ya," gitu. Itu berarti bapak sudah tidak menghitung-hitung rezeki itu. Mari kita tersenyum karena kita tahu itu tidak mungkin terjadi. Karena begitulah yang kita harus paham. Bukan berarti kita tidak ngitung akhirnya difahami letterlek. Kalau punya bisnis nggak dihitung, tidak juga. Punya bisnis tetap dihitung. Yang dimaksudkan oleh Allah alladzi jama'a malan wa adata itu apa? Terus terfikir untuk nambah dan terbebani dengan tambahan-tambahan yang tidak segera grafiknya. Ekonominya pinginnya naik ke atas terus. Tidak bisa, Pak, kayak gitu. Dan itu bisa terkena siapapun, ustadz nggak ustadz, yang ngomong mik ataupun yang dengarkan sama. Kita semuanya punya sebuah kewajiban, jangan menghitung-hitung harta. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, kualitas kehidupan kita itu bagaimana kalau kita betul-betul bersyukur. Yang keempat, kalau kita betul-betul telah bersyukur gitu kepada Allah setiap waktunya, telah betul-betul bersyukur kepada Allah, kualitas hidup kita itu apa? Ya kualitas kehidupan kita itu kesedihan dan kegembiraan kita itu tidak pernah terjadi hanya karena masalah harta. Ya senangnya itu karena urusan akhirat, dan kalaupun luput tidak pernah bersedih kecuali yang menyedihkan itu luputnya dari perkara akhirat. Akhirnya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu masih ingat kan saya pernah menyampaikan perkataan Imam Syafi'i bahwasanya kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan kita sering berulang-ulang menasihati diri dan menasihati bersama di taman ilmu ini. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang.
Karena banyak orang yang menjadi koruptor itu ya karena kaya Pak, bukan karena miskin. Saya itu ngajar di KPK, kemarin sempat saya nanya, Pak, rata-rata yang korupsi itu rekeningnya di bawah 1 M atau di atas 1 M? Di atas 10 M Ustaz. Jawabannya Masya Allah ya. Berarti yang menyiksa kita itu bukan kefakiran, tetapi yang menyiksa kita itu adalah kekurangan. Kita itu hari ini dipaksa oleh paham materialisme kalau memandang orang yang fakir itu pasti sedih, padahal belum tentu mereka sedih, karena kecukupannya itu diberikan oleh Allah. Bapak terkadang lihat nggak anak Bapak, ada anak kita kadang-kadang Pak, kadang-kadang mau minta apapun tuh nggak mau gitu. Kadang-kadang kita mau belikan barang itu nggak mau. Nah, itu handphonenya sudah pecah, itu sudah ada tanda karetnya 4, itu berarti pedes banget itu, karena screennya pecah gitu. Nabi beliin ya, lalu anak itu mengatakan, nggak usah Bi, masih bisa dipakai. Itu berarti hatinya Pak yang dilembutkan supaya dia tidak perlu membeli, supaya Bapak mendapatkan arti kecukupan di balik gaji UMR-nya. Kadang-kadang anak kita, sebelum kita nemenin istri kita belanja, anak kita dudukkan, nanti kalau lewat toko mainan jangan beli macam-macam ya nak, Abi rezekinya bulan ini agak mepet, ngelihat aja ya, ndak usah beli. Anak kita, ya Bi, apa? Ngelihat aja, terus ndak usah beli. Jalan anak kita Pak, ngeliatin toko mainan, kita ngomong, ngelihat aja ya, jangan beli gitu. Anak kita, iya gitu, sampai muter kepalanya. Tapi dia nggak ngomong beli. Itu Allah Pak, itu Allah yang menggerakkannya. Makanya dulu, maaf ini saya ini nggak penting, tapi saya cuma pengen nambahi supaya masuk kepada poin yang keempat ini. Saya dulu itu jadi anak nggak pernah tega minta Pak. Dari waktu kecil bapak saya dan ibu saya selalu ngomong, mau apa nak? Enggak butuh apa-apa. Mau minta itu rasanya berat aja, di mulut itu rasanya tuh susah gitu. Dan saya itu enggak tahu kenapa kalau mau ngomong sama bapak itu enggak tega. Oh, setelah saya ngaji gitu di kitab baru saya tahu, oh dulu yang menjadikan hati saya tidak tega minta sama bapak itu ya Allah, supaya bapak terasa cukup dengan apa yang beliau dapatkan. Itulah yang dinamakan dengan kualitas kita kalau bersyukur Pak. Jadi syukur itu bukan hanya kalimat pembuka dan opening yang diucapkan tanpa makna. Kadang-kadang Ustadz kalau membuat muka majelis ilmu itu kan, ayo marilah kita menjadi hamba yang bersyukur, salatu wassalam kepada Rasulullah, lewat Pak. Padahal syukur sedahsyat itu apabila kita pikirkan ya. Jadi bukan berarti nanti setelah ini tidak usah kita koreksi orang lain sudah syukur atau belum ya. Cukup kita mengkoreksi kita, tidak usah kita WhatsApp sepupu kita, kelihatannya kamu ini kurang bersyukur, tidak usah. Syukur itu adalah evaluasi kita kepada kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita selalu bersyukur kepadanya di dalam setiap kehidupan kita, insya Allah. Amin, insya Allah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Maidah 83. Mari kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 83. Bagi yang membawa kitab silahkan dibuka ya, bagi yang membawa kitab silahkan dibuka doa Rabbana ke-33. Dan saya sudah tidak lagi mengingatkan sudah membawa kitab atau tidak, saya tahu jawabannya tidak membawa kitab ya. Mari kita buka doa Rabbana ke-33. Kita mendapatkan pada surat Al-Maidah 83, yaitu Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mari kita ucapkan bersama-sama, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin ya. Tentunya kemarin kita sudah membahas cukup panjang dan kita telah membahas cukup lama
Bagaimana surat Al-Maidah 83 ini merupakan salah satu doa yang Allah abadikan dari lisannya utusan-utusan Raja Najasyi yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja Najasyi itu merupakan seorang raja di Habasyah yang dia menjadi muslim dan dia mendapatkan hidayah keislaman dan merupakan raja yang menjadi sebab disyariatkannya sholat jenazah yang dilakukan oleh Nabi dari kota Madinah untuk Raja Najasyi. Maka kelengkapan dari ayat itu ketika Allah menyampaikan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Kalau kita membaca secara lengkap di dalam surat Al-Maidah 83, maka di dalam ayat itu diterangkan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli, dan sesungguhnya utusan-utusan Raja Najasyi yang jumlahnya ada 12, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi ketika membacakan ayat yang turun kepadanya, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq, maka sesungguhnya Allah itu mengagumi bagaimana tetesan air mata mereka. Maka Allah menyampaikan tara a'yunahum, kamu akan melihat bagaimana mereka meneteskan air mata ketika mereka mengetahui kebenaran. Lalu mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman dan catatkanlah kami sebagai orang yang memberikan kesaksian kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu kita membahas poin yang pertama, bahwasanya poin yang pertama adalah ternyata di antara semua yang terjadi ketika utusan Raja Najasyi yang jumlah mereka itu ada 12 ketika ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari aktivitas yang mereka lakukan semenjak mereka pergi dari Habasyah sampai ketemu Nabi, dari semua rangkaian perjalanan panjang mereka sampai ketemu Nabi, maka yang Allah abadikan itu apa? Taro a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq. Yang diabadikan oleh Allah itu satu part, satu bagian, yaitu ketika Allah itu mengagumi bagaimana mereka mudah meneteskan air mata ketika mereka mengetahui kebenaran, ketika mereka mendengarkan Quran yang dibacakan Nabi kepada mereka. Dan di situ kita faham air matanya kita selaku manusia dan air matanya kita selaku makhluk itu air mata yang mahal. Kalau air mata ini jatuh semata-mata karena Allah. Karena yang Allah abadikan apa? Kamu melihat tetesan air mata mereka, dan Allah abadikan dalam Quran, Pak. Berapa banyak orang menangis di atas muka bumi ini tetapi tidak diabadikan peristiwa itu oleh Allah di dalam Quran. Tapi menangisnya hamba ketika mereka menangis ketika takut kepada Allah itu air mata yang Allah ulang-ulang di banyak ayat ketika Allah mengabadikan itu. Berarti di belakang mata kita ini ada sebuah modal besar untuk memasukkan kita ke surga. Modal air mata yang jatuh ketika takut sama Allah. Dan kemarin kita sudah menerangkan panjang lebar, ada 3. Ada air mata yang mubah, ada air mata kemaksiatan, dan ada air mata yang di dalamnya menyebabkan haramnya neraka dan wajibnya kita masuk surga. Ini sudah kita bahas. Makanya kita mendapati Ibnu Umar itu berkata, sesungguhnya aku menetes air mataku karena takut kepada Allah di waktu sendirian. Tidak ada satupun orang yang tahu tetesan air mata itu kecuali aku dan Allah. Lebih aku cintai daripada sedekah dan infak 1000 dinar. Dan kita paham 1000 dinar itu hampir sekarang itu hampir 5 miliar, Pak. Makanya sampai para ulama mengatakan, kalaulah aku pernah menetes air mataku dan aku tahu tidak ada yang tahu tetesan air mata itu karena Allah, kecuali karena Allah, itulah yang membuatku masih punya harapan untuk masuk surga. Makanya kita mendapatkan jutaan kubik dan jutaan galon tidak akan pernah bisa memadamkan api neraka walaupun hanya secuil.
Tapi api neraka itu bisa dipadamkan dengan tetesan air mata. Itulah mahalnya air mata. Dan itulah kenapa kita harus menjaga mata dan menjaga telinga. Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu mempengaruhi kelembutan hati kita untuk meneteskan air mata untuk mata kita. Itu sudah kita pelajari. Sekarang kita membaca. Di situ ada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perkataan mereka, yaitu adalah Rabbana amanna. Maka setelah mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, hati mereka itu lembut, Pak. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Quran itu dahsyatnya luar biasa. Ya. Makanya utusan Raja Habasyi yang mereka sebelumnya beragama Nasara, ketika mereka itu mendengar Quran itu dibacakan, itu langsung mereka meneteskan air mata dan langsung beriman. Itu menjadikan kita paham Quran itu terkadang dipengaruhi siapa yang membacanya. Karena ketika Nabi membacakan menjadikan mereka itu menangis dan langsung mereka itu beriman. Karena memang Quran itu mukjizat terbesar dalam kehidupan manusia. Makanya maaf Pak, anak kita kalau hafal Al-Quran, semoga Allah mudahkan, itu sebenarnya kita ini telah meninggalkan mereka di dalam sebaik-baik penjagaan. Karena apa? Karena berarti mereka telah berada pada mukjizat terbesar kehidupan manusia, yaitu Quran. Dan itu merupakan perkara yang betul-betul mampu melembutkan hati manusia. Makanya sampai Raja Habasah itu utusannya itu sampai nangis gitu. Ya, ini juga menjadi teguran kepada kita. Kalau hari ini kita mendengarkan Al-Quran dan tidak meneteskan air mata, dosa apa yang telah kita lakukan sampai mata kita tidak meneteskan air mata disebabkan bacaan Quran? Mungkin sudah terlalu banyak hal yang tidak perlu kita dengarkan, lalu sering kita dengarkan dan menjadikan akhirnya tidak tersentuhnya kita dengan lantunan firman dan ayat suci Al-Quran. Makanya sampai dikatakan sama sahabat Utsman, lamma tahurat qulubukum lamma syabiat min kalami rabbikum. Hati kalian itu kalau bersih pasti tidak akan pernah cukup mendengarkan Al-Quran. Al-Quran yang dibaca dalam kondisi sendirian itu sangat dahsyat keutamaannya. Ya. Maka sesungguhnya di situ dikatakan amanah dan mereka langsung beriman. Lalu kalimat setelahnya adalah faktubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah kami sebagai orang yang betul-betul mampu mempersaksikan Quran itu datangnya dari Allah dan iman kami kepada Allah. Artinya utusan Raja Najasyi yang jumlahnya 12 itu langsung meminta amanah, kami beriman. Itu berarti merupakan permintaan paling tinggi manusia itu beriman. Kalimat setelahnya faktubna ma'asyahidin, tetapkan kami sebagai orang yang menyaksikan kebenaran iman dan Al-Quran. Artinya Pak, di situ para ulama menerangkan sesungguhnya 12 utusan itu ketika mereka mengatakan beriman kepada Nabi, mereka khawatir jangan-jangan hidayah iman yang telah mereka dapatkan nanti hilang sebelum mereka mati. Makanya mereka langsung mengatakan amanna faktubna ma'asyahidin, kami beriman dan tetapkan kami sebagai orang yang menyaksikan kebenaran iman sampai kami mati. Ada penjelasan tafsir yang bagus sekali ketika di dalam beberapa tafsir diterangkan ucapan para utusan Raja Habasyah ini, mereka itu seakan-akan tidak langsung menerangkan kepada kita mendapatkan hidayah itu gampang, tapi terkadang menjaga hidayah itu susah. Karena terkadang kita itu gampang mendapatkan hidayah Pak, tapi menjaga hidayah itu tidak gampang. Makanya akhirnya permintaan setelah beriman itu langsung apa? Tetapkanlah iman sampai kami mati, mempersaksikan kebenaran iman kami dan Quran sampai kami mati. Itu permintaannya. Berarti hidayah itu betul-betul menjadi satu perkara yang paling mahal.
Dan hidayah itu tidak ada fungsinya kalau kita mendapatkan di musim semi, tetapi hidayah itu hilang di musim gugur. Hidayah itu tidak ada faedahnya kalau kita mendapatkan di awal bulan tetapi hilang di akhir bulan. Karena terkadang hilangnya hidayah itu lebih cepat daripada hilangnya kuda ketika tidak ditambat kepada tempatnya. Hidayah itu cepat hilang, Pak. Ya. Makanya akhirnya kita menjumpai dan mendapati tidak ada permintaan yang paling banyak kecuali permintaan Nabi itu selalu meminta hidayah. Jadi ada keterangan dari Anas bin Malik ketika Anas bin Malik itu berkata, aku ini memperhatikan doanya Nabi dan tidak ada yang paling banyak dari doanya Nabi itu kecuali meminta hidayah. Makanya perhatikan dalam satu riwayat. An Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksir ayyakula ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Anas bin Malik itu memberikan testimoni. Tidak ada yang diperbanyak Nabi kecuali doa meminta hidayah, dan salah satunya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Anas bin Malik berkata, faqultu ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Maka pada saat itu para sahabat itu, Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan beriman kepada apa yang engkau datang kepada kami. Apa yang kamu khawatirkan? Apa yang engkau khawatirkan terhadap kami? Fahal takhafu alaina? Apa yang kamu takutkan dari kami ya Rasulullah? Kami sudah beriman, kami juga sudah mempercayai dan mengimani apa yang engkau bawa. Lalu beliau mengatakan, innal quluba baina isba'aini min asabi rahman. Maka Rasulullah itu mengatakan, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah, dan Allah lah yang memutarbalikkan kondisi hati manusia. Artinya Nabi itu khawatir kalau kita di akhir kehidupan itu tidak mendapatkan hidayah sebagaimana hidayah itu pernah indah datang pada kehidupan hati kita. Makanya ada satu hadis yang membuat kita harus waspada. Ketika Nabi mengatakan bahwasannya ada penduduk surga, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Makanya Nabi itu mengatakan kepada kita sebuah riwayat, yang riwayat ini membuat kita jangan sampai merasa berada pada zona nyaman pada iman, karena zona nyaman iman itu tidak ada. Harusnya terus waspada. Nabi mengatakan, ada loh di antara kalian itu yang melakukan amalan penduduk surga, antara kalian dengan surga, saking banyaknya amal dia dengan amalan surga itu, sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Artinya tinggal senyum doang masuk surga, Pak. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu didahului dengan catatan kitab, lalu di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka. Amalan itu menghapuskan seluruh amal kebaikannya, lalu akhirnya dia masuk neraka. Bukankah kita sering lihat, Pak, ada pacuan F1 atau motor Grand Prix, selama 12 putaran dia nomor 1, Pak. Di akhir putaran dia justru disalib. Bahkan terkadang dia kecelakaan dan tidak sampai ke garis finish. Ada hadis itu supaya kita ini harus mawas diri. Hidayah yang kamu dapatkan 5 tahun lalu itu belum tentu jaminan bahwasanya hidayah itu akan terus ada sampai nanti hari ketika kita wafat. Makanya akhirnya permintaan amanna faktubna ma'asyahidin, iman dan catatkan kami memberikan kesaksian ini sampai mati.
Sebagaimana Rasulullah melanjutkan hadis panjang tadi, hadis panjangnya tadi itu apa? Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta yakuna bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah hatta yadkhuluha. Ada juga di antara kalian loh orang yang melakukan amalan penduduk neraka terus sampai dia dengan neraka tinggal sejengkal, lalu catatan takdir mendahului dan dia melakukan amalan penduduk surga di akhir kehidupannya, lalu Allah menerima tobatnya dan menghapuskan catatan dosanya dan memasukkan dia ke surga. Ya. Sehingga akhirnya di situ kita mengerti. Hari ini Pak kita ngaji, belum tentu kita masih di tempat ngaji 5 tahun yang akan datang. Makanya utusan Raja Habasyah ini paham hidayah itu mahal. Ketika mereka merasakan nikmatnya iman, ketika mereka itu menangis dan mendapatkan iman, ketika mereka beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Muhammad, mereka tidak hanya fokus mengatakan kami beriman, tapi matikan kami dalam iman itu. Faktubna ma'asyahidin. Karena yang kita khawatirkan itu bukan hari ini, tetapi yang kita khawatirkan adalah hari di mana kita pada hari itu diwafatkan dan belum tentu kita mendapatkan keimanan. Ya. Makanya Nabi itu selalu minta hidayah. Makanya doa pertama kali di dalam Al-Quran, kalau kita membuka surat dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, apa doa pertama kali di dalam Al-Quran? Doa meminta perlindungan dari hutang? Enggak. Doa meminta surga? Enggak. Doa pertama kali di dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah ketika kita membacanya 17 kali, yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim. Sampai kita baca 17 kali minimal dalam sehari, supaya Allah itu memberikan kepada kita hidayah. Karena hidayah itu bisa hilang kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Bapak dapat handphone bagus, tapi Bapak tidak pernah menjaganya. Secara pelan tapi pasti handphone Bapak diambil orang. Bapak letakkan di depan, diletakkan. Mana handphonenya Mas? Di belakang situ. Ada orang yang mengambilnya. Mana motornya? Motornya di situ, nggak saya kunci, kuncinya saya tinggal. Jangan kamu harapkan motor itu akan terjaga. Kenapa? Tidak ada ikhtiar. Ikhtiar itu yang penting, Pak. Makanya kenapa kita akhirnya disuruh taklim tiap waktu, disuruh ikut kajian, ada dzikir pagi, ada dzikir sore. Kenapa? Ada kekuatan habit yang ditanamkan sama Allah. Dan itu termasuk power of repetition. Kita disuruh ngulang-ngulang terus, Pak. Kemarin sholat, sekarang sholat, besok sholat, lusa sholat, terus dzikir pagi juga gitu. Tadi pagi dzikir pagi, besok dzikir pagi. Tadi sore dzikir sore, besok dzikir sore, terus kita. Habitnya itu dibangun oleh Allah dengan perulang-ulangan yang sama. Itu karena tujuannya satu, menghangatkan hidayah yang sudah kita dapat. Ya. Bapak pernah mikir nggak kenapa kita kok suruh terus dzikirnya sama lagi, besok dzikir lagi, besok dzikir lagi gitu. Repetitionnya itu terus berulang supaya kamu tuh, supaya Allah punya alasan untuk membolak-balikkan hatimu di dalam ketaatan. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita memahami gitu. Ketika hidayah itu diminta terus oleh Nabi, dan itu merupakan doa pertama yang ada di dalam Quran, sampai Nabi itu minta hidayah. Maka Imam Ibnu Katsir itu berkata, kenapa sekelas Nabi, sekali bernabi itu masih minta hidayah? Padahal kan beliau sempurna, maksum, mahfud, beliau terjaga. Tapi kenapa sekali bernabi itu masih minta hidayah, Ustadz? Karena apa? Ayat yang kelima pada surat Al-Fatihah yang kita baca, itu juga dibaca Nabi. Bukan berarti Nabi Muhammad melewati ayat itu dan tidak membaca ayat itu. Ayat itu juga dibaca Nabi dalam sholat. Lalu pertanyaan kita, kalau sekali bernabi saja masih minta hidayah, bukan hanya di dalam sholat, bahkan di luar sholat, kata Anas bin Malik dalam testimoninya, yuksir, Nabi itu memperbanyak perdoanya itu masalah hidayah. Pertanyaan kita kenapa? Imam Ibnu Katsir jawab, karena Nabi itu khawatirnya besar
kalau tidak mampu menjaga hidayah sampai mati. Itu sekelas Nabi. Apalagi kita, Pak. Makanya salah satu ayat yang membuat Nabi sampai begitu berat gitu merasakan perintah hayat itu, yaitu di dalam surat Hud. Ketika Nabi mengatakan di dalam surat Hud itu apa? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Saya carikan dulu ayatnya. Maka sesungguhnya Nabi itu diperintahkan di dalam surat Hud ayat yang ke-112. Ayat ini dikatakan oleh para ahli tafsir, ketika ayat ini turun, Nabi itu rambutnya langsung nambah beberapa ubannya, tasyayyaba bihi. Jadi Nabi itu rambutnya beruban. Jadi Nabi kalau mendapatkan perintah yang berat itu rambutnya beruban. Ya, jadi kalau bapak dan ibu ngelihat ustadz rambutnya beruban, mungkin mikirin umat. Rambutnya Rasulullah itu beruban. Pada ayat apa Nabi itu beruban rambutnya? Surat Hud 112. Apa sih? Diperintahkan jihad sampai beruban? Bukan. Diperintahkan untuk sedekah yang banyak? Bukan. Tapi ayat yang membuat Nabi itu beruban itu adalah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomah ya Muhammad terhadap apa yang diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, bersama orang yang bertobat di dalam hidupmu, wa la tatghaw, jangan melampaui batas. Perintahnya kan tampaknya lah, kok kelihatannya ayatnya ringan-ringan aja. Ringan karena kita tidak paham konsekuensi dari ayat itu. Berat karena Nabi tahu konsekuensi ayat itu. Makanya akhirnya kalau sekelas Nabi saja meminta hidayah, sampai Nabi beruban ketika mendapatkan sebuah ayat yang menekankan beliau untuk istiqamah, saking merasanya beratnya untuk istiqamah sampai beliau meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah, itu karena beliau tahu menjaga hidayah itu bukan perkara gampang. Dan Nabi menempati janjinya sama Allah. Beliau meninggal dunia dalam kondisi tugas telah disempurnakan, dan Allah mengirimkan tanda husnul khatimah bagi Nabi Muhammad ketika meninggal di atas pangkuan Aisyah. Apa itu Ustadz? Bagaimana keningnya Nabi itu berkeringat sebagai tanda husnul khatimah, sebagaimana Nabi jauh sebelum meninggal dunia sudah berkata dan bersabda, ya mutul mukmin bi arqil jabin. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau meninggal dunia itu berkeringat ininya. Dan Nabi mendapatkan itu dari sisi Allah. Karena susah, Pak. Makanya akhirnya Nabi juga mengatakan innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlufu kama yakhlufu saub. Sesungguhnya iman itu kadang-kadang kayak baju yang ketika kamu tidak pandai menjaga, lama-lama baju kita lusuh, Pak, lecek. Disebabkan karena kurangnya kita memberikan perawatan dan maintenance kepada baju kita. Iman itu kata Nabi ya kayak begitu. Dan yang menjadikan kita mendapatkan musibah besar adalah ketika hidayah Allah kirimkan, tetapi engkau merusak hidayah yang sudah Allah anugerahkan. Makanya akhirnya Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin ini penting untuk diresapi. Ustadz, iya, apa perkara yang bisa menghilangkan hidayah itu? Perkara yang bisa menghilangkan hidayah itu 5, Pak. Mari kita pelajari 5 perkara yang bisa menjadi karat dan menjadikan berkaratnya besi iman yang sudah kita dapatkan, dan menjadikannya berkarat besi hidayah yang sudah kita peroleh dari sisi Allah. Apa 5 perkara yang bisa menghilangkan hidayah di dalam kehidupan manusia itu? Maka sesungguhnya akhirnya para ulama menyampaikan kepada kita setidaknya ada 5 perkara. Yang pertama, hilangnya hidayah. Oh, sudah Isya. Hilangnya hidayah itu disebabkan nomor 1,
Nomor satunya apa? Nomor satunya sebelum nomor dua. Dan itu akan kita teruskan habis sholat isya, karena sesudah sholat isya. Barakallahu fikum. Nanti kita teruskan sebentar habis sholat isya. Semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur dalam taat, panjang umur dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan sebentar sebelum nanti kita pulang bercengkrama dengan keluarga kita tercinta insya Allah. Saya itu hari Rabu sekarang harus lebih cepat Pak, karena biasanya kan Pak Haiban itu ditemani istri tercinta Bu Nino. Jadi karena beberapa Rabu terakhir ini Pak Haiban jarang ditemani istri, jadi beliau selalu bilang agak dicepetin Ustadz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi mempelajari bersama bahwasanya ternyata menjaga hidayah itu menjadi satu perkara yang berat, dan itulah yang kita akhirnya paham kenapa di dalam iman itu dan di dalam sunnah itu menjaga habit dengan mengadakan repetition dalam ibadah-ibadah kita, yaitu salah satunya untuk menghangatkan rasa iman kita supaya kita mampu istiqamah. Cinta itu mudah untuk jatuh cintanya, tetapi menjaga cintanya sampai tua itu yang susah. Itu merupakan analogi yang sederhana. Betapa juga sama, berapa banyak orang yang merasakan indahnya hidayah, indahnya ketaatan gitu, tetapi ternyata keindahan dari ketaatan itu tidak selamanya akan dia dapatkan setiap waktunya. Oleh karenanya kita harus senantiasa menjaga apa perkara yang bisa menjadikan hidayah yang telah bersemayam di hati kita tidak berkarat, karena segala sesuatu ada perusaknya. Besi ada perusaknya, ketika besi itu terkena air hujan maka dia bisa menjadi berkarat. Kayu itu juga bisa menjadi rusak disebabkan karena rayapnya. Tembok itu bisa menjadi rusak karena basahnya dan lembabnya. Maka hidayah pun sejatinya ada perusaknya. Kita harus paham perusaknya itu apa, karena sesungguhnya hidayah itu sesuatu yang mahal sekali Allah telah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya siapapun yang menggenggam hidayah, menggigit dengan gigi geraham hidayah itu sampai dia meninggal dunia, itulah orang-orang yang mereka berkategori mati dalam kondisi husnul khatimah. Apa itu perkara yang menjadikan hidayah itu bisa berkarat? Yang pertama, kata para ulama, yang pertama itu adalah ketika kondisi hati kita setelah mendapatkan hidayah itu tidak segera kita jaga supaya hati kita itu menjadi bersih dengan tidak adanya kesombongan dari apa yang telah kita dapatkan dari hidayah, yang bisa jadi hidayah itu datang melalui rangkaian ilmu dan rangkaian ibadah. Ya. Jadi terkadang kita mendapatkan ada seseorang menjadi pelakon dalam hidayah, lalu dia meningkatkan eskalasi ibadahnya dan meningkatkan volume keilmuannya, tapi ternyata dia tidak menjaga bagaimana kondisi hatinya. Dan sesungguhnya tidaklah setan ketika melihat seseorang sudah menambah ilmunya, sudah menambah taatnya, setan tidak lagi menggoda dengan godaan biasa, tapi setan itu menggoda dengan godaan yang membuat dia selalu lengah dalam perkara itu, yaitu adalah kesombongannya. Ketika kesombongan itu bisa menghancurkan setiap hidayah yang telah didapatkan. Kadang-kadang sombongnya orang yang telah memiliki ilmu dan telah memiliki amal ibadah itu lebih tidak terasa mematikan dibandingkan dosa besar yang dilakukan para pendosa. Karena kalau para pendosa melakukan dosa dan kemaksiatan itu mereka merasa betul dosa dan kemaksiatan itu betul-betul mereka sesali. Pendosa itu sebenarnya kalau minum khamr di dalam hati kecilnya yang paling dalam dia tahu itu salah. Ketika seseorang itu berzina, di dalam hati kecilnya itu masih ada sebuah pelita bahwasanya dia itu tahu itu salah.
Tetapi ketika orang itu sudah mendapatkan hidayah, lalu mereka tidak konsisten untuk menjadi penjaga hatinya, maka ketika dia termasuki dengan sebuah penyakit yang bernama kesombongan, mendeteksi kesombongan itu susah, Pak. Tidak segampang ketika mendeteksi dosa. Makanya para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, kalau kita mendapati kisah nyata, ada seorang ulama, ada orang yang mereka terus melakukan ketaatan, tetapi matinya murtad, penyebabnya satu, yang paling penting, dominan. Penyebabnya pasti ada kesombongan di balik setiap pencapaian taat dan ibadah. Ada tukang muadzin bertahun-tahun, dia memandangkan adzan dan tidak pernah lewat dari sop yang pertama, tapi matinya murtad, sebagaimana kisah yang disampaikan Imam Qurtubi. Itu karena ada kesombongan pada pencapaian ilmunya dan ibadahnya. Kita mendapati Abdullah Al-Qasimi, salah satu ulama di awal abad 19, lalu akhirnya dia murtad ketika dia justru menjadi pembela sosialisme dan komunisme. Para ulama memberikan penjelasan, ada kesombongan pada hati dan kepada jiwa. Sombongnya orang yang sudah hadir di taman ilmu, mendeteksinya itu susah, Pak, dibandingkan mendeteksi minuman keras yang diambil sama seorang preman ketika menegaknya di dalam terminal. Karena ini paling lembut. Padahal kita mendapati sebagian syariat itu disyariatkan, salah satunya menjaga supaya kita itu tidak memiliki anak tangga menuju kepada kesombongan. Kenapa kita di dalam sunnah diperintahkan untuk menyembunyikan amal, Pak? Dan menyembunyikan amal itu lebih baik daripada memperlihatkan amal, supaya tidak sombong. Makanya kan menyembunyikan amal itu dihargai oleh Allah dengan harga yang mahal sekali. Bukan karena hanya sekedar limited edition, tapi menyembunyikan amal itu menjaga hati kita supaya tidak sombong. Kenapa kita tidak boleh memuji orang di depannya langsung? Itu supaya orang itu tidak sombong. Makanya orang ketika ada yang memuji kita, kita itu diperintahkan untuk menaburi pasir di wajahnya dan mukanya. Ini maaf ya, bukan difahami letterlek, Bapak akhirnya bawa pasir kemana-mana. Tetapi kenapa ada sebuah sunnah bahwasanya kita disuruh menaburi tanah, pasir kepada orang yang memuji, supaya orang memuji itu paham pujianmu itu terkadang bisa menjadikan orang itu sombong. Jangan dipuji, Pak. Kalau pengen muji seseorang itu di belakangnya saja. Kenapa kita kalau dipuji akhirnya selain kita disuruh menaburkan tanah, disuruh berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau siksa aku atas pujian dia kepada diriku. Ya, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia prasangkakan kepadaku, dan ampunilah apa yang tidak mereka ketahui tentang aibku. Kenapa ada doa itu kalau kita dipuji dalam sunnah nabawiyah? Supaya kita tidak sombong, Pak. Karena memang sesungguhnya sebagian dari syariat itu disyariatkan itu supaya menutup celah-celah untuk bisa menjadi sombong dalam kehidupan. Dan ironisnya hari ini terkadang yang paling susah dan paling banyak itu bukan sombong dengan harta dan bukan sombong dengan jabatan, tapi yang paling parah itu ya sombong dengan ilmu dan ibadah. Berulang-ulang saya menyampaikan perkataan para ulama, sombong itu ada 3 macam. Yang paling parah nomor 3. Masih ingat kan? Ada yang sombong dengan jabatan, Pak, karena jabatannya tinggi, Pak. Jabatannya tinggi sekali sehingga orang itu ada di kaki bawahnya. Dia sombong, Pak, itu tercela, tapi bagaimanapun logika kita masih memaklumi, ya wajar memang jabatannya tinggi. Ada yang kedua, sombong dengan harta. Hartanya banyak, Pak, saking banyaknya itu kadang kita mengatakan uangnya tidak ada nomor serinya. Makanya orang kalau sudah terlalu kaya kadang-kadang, Pak, itu Pak uangnya jatuh 100.000, malas ngambil, Mas, ambil aja gitu. Maka ada orang yang mereka itu sombong dengan uangnya, walaupun tercela, Pak, tapi bagaimanapun logika kita masih memaklumi.
Yang paling parah nomor 3, kata para ulama, sombong dengan ilmu agama yang dia pelajari dan sombong dengan pencapaian ibadah. Itu sombong yang paling tercela. Kenapa? Ilmunya belum tentu 100% benar, ibadahnya belum tentu 100% diterima sama Allah. Lalu dia menjadi sombong, itu sombongnya datang dari perkara mana saja. Makanya Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya orang yang punya ilmu itu punya bakat untuk sombong, sebagaimana orang yang punya harta punya bakat untuk sombong. Ya. Jadi yang punya bakat untuk sombong itu bukan hanya orang kaya di balik jabatan dan di balik kekayaannya. Yang punya bakat untuk sombong itu orang yang punya ilmu juga punya bakat untuk sombong. Lah orang itu biasanya kalau dapat hidayah, yang pertama kali berubah itu apa? Ilmunya dan ibadahnya. Lalu tanpa disadari setan itu tahu ini sudah dapat hidayah, mau dikata apa? Sudah tidak bisa diapa-apain, sudah dapat hidayah. Maka yang dilakukan itu menjadi penumpang gelap di balik titik lemahnya mereka, di balik pencapaian ilmunya dan di balik pencapaian ibadahnya. Naiklah setan di situ dan menjadi penumpang gelap. Lalu akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia bisa jadi, Pak, penampilannya tetap penampilan orang yang dapat hidayah, tetapi hatinya telah jauh dari kebaikan hidayah itu sendiri. Dia bisa nutupin dengan penampilan, hatinya tidak bisa ditutupin, hatinya telah jauh dari Allah ketika dia sudah gagal mendapatkan hidayah itu. Ya. Makanya akhirnya Umar bin Khattab itu paling benci sama orang yang sombong di balik ilmu. Makanya sampai keluarlah golden quotes-nya orang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu perkataan beliau yang luar biasa ketika beliau itu mengatakan, inna lil ilmi salasu maratib. Sesungguhnya ilmu itu punya 3 tingkatan, punya 3 lingkaran, punya 3 tahapan. Faman takhalaha fi shibril awal takabbara, faman takhalaha fi shibri tsani tawadhu'a, faman takhalaha fi shibri tsalis alima annahu ma ya'lam. Makanya kita mendapati perkataan dari Umar bin Khattab, ilmu itu punya 3 tahap. Siapa yang memasuki putaran pertama, dia sombong. Siapa yang memasuki putaran kedua, dia belajar tawadhu. Dan siapapun yang telah memasuki putaran terakhir, dia merasa dia tidak tahu apa-apa. Itu, Pak. Makanya orang kalau dapat ilmu, sudah sibuk aja ngaji dulu, jangan sibuk konten. Sombong kamu nanti. Jangan sibuk-sibuk membuat akun, jangan sibuk-sibuk membuat channel. Nanti nikmatin dulu proses berilmumu, jaga hatimu, buktikan kalau kamu itu sebagai penuntut ilmu. Jangan nyari musuh dulu. Nyari ilmu kok nyari musuh. Orang yang beriman kayak nggak ada bedanya dengan orang khawarij aja, yang suka-suka untuk mengkafirkan dan menyesatkan orang muslim. Makanya akhirnya kesombongan itu yang terasa begitu luar biasa. Makanya penjagaan para ulama itu apa? Penjagaan para ulama itu terhadap kesombongan, masalah pencapaian ilmu. Makanya akhirnya kan saya sudah sering menyampaikan, Ibnu Taimiyah itu, Pak, paling khawatir dia. Ibnu Taimiyah, ulama besar, itu paling khawatir kalau bisa sombong terhadap ilmu dan ibadahnya. Makanya beliau itu sering sekali kalau tiba-tiba merasakan ada setitik kesombongan pada hatinya itu, dia berkata sambil nepuk-nepuk dadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya apa sih korelasinya? Kenapa seorang Ibnu Taimiyah seakan-akan dalam tanda petik meruqyah hatinya dengan membacakan ayat itu? Kalau sedang khawatir terjangkiti dengan sombong,
Karena Ibnu Taimiyah itu sedang berbicara pada dirinya. Yang kamu sombongkan apa? Ibadahmu, ilmumu, taatmu, itu semuanya karena pertolongan Allah, bukan karena kamu yang hebat. Dan orang itu sombong itu banyak dengan ilmu, Pak. Dan saya sampaikan, orang yang sombong dengan ilmu terkadang penampilannya tetap penampilan hidayah, hatinya sudah jauh terlempar dari pusaran hidayah ketika sudah sombong dengan ilmu. Makanya biasanya preman tidak akan sombong dengan ilmu, karena dia tahu dia berdosa, dia tahu dia itu adalah orang yang bermaksiat. Makanya kadang-kadang ada preman itu diajak ke masjid itu merasa tidak pantas. Ayo Pak ke masjid, tidak pantas Ustaz, tatonya saya aja lebih banyak daripada kulit saya Ustaz, gitu. Dia merasa tidak pantas, merasa dirinya itu kotor di hadapan Allah. Terkadang itu jauh lebih baik daripada ketika kita memiliki ilmu, tetapi ilmu itu ditunggangi setan untuk menjadikan kita menjadi tinggi. Rahmatnya Allah itu tidak pernah mencari hati yang meninggi, dan rahmat Allah itu tidak pernah mencari jiwa yang melangit. Tapi sesungguhnya rahmatnya Allah itu menyapa kepada hati yang merendah, dan sesungguhnya rahmatnya Allah itu menyapa kepada jiwa yang merendah. Air hujan itu, Mak, selalu mencari tempat yang rendah untuk berkumpul. Makanya kita mendapati air hujan itu dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air hujan itu diibaratkan oleh para ulama itu kayak perjalanan hidayah dan rahmat. Dia terus turun, Pak, nanti baru berhenti di tempat yang rendah ketika di situ ada cakungan atau wadahnya untuk berkumpul. Itulah air hujan, itulah yang dinamakan dengan rahmat. Ya, makanya terkadang sampai kita mendapatkan gitu, mana yang lebih baik, kita datang sama orang berilmu yang ada kesombongannya, atau kita datang sama orang yang belum terlalu berilmu tetapi memiliki sejuta rasa tawadhu pada hatinya. Para ulama mengatakan lebih baik yang kedua daripada yang pertama. Yang paling afdal berilmu lagi tawadhu. Jadi kesombongan itu yang menghilangkan hidayah. Dan saya ingatkan, Pak, sombong ketika membakar hidayah, ketika sombongnya dalam ilmu dan ibadah, maka sungguh sombongnya orang dalam ilmu dan ibadah itu penampilannya tetap penampilan hidayah. Paham maksud saya? Penampilannya tetap penampilan hidayah, Pak. Hatinya yang sudah terlempar jauh tanpa disadari olehnya. Ya. Ketika dia itu sudah tidak lagi mendapatkan kebaikan. Makanya para ulama dan para sahabat itu, mereka itu merendah. Tidak ada yang pernah menyombongkan. Maaf ya Pak, kita pernah melihat masa-masa fitnah antara Muawiyah dengan sahabat Ali. Pernah melihat itu? Ya, fitnah. Dan kita menyikapinya dengan ayat tilka ummatun qad khalat, itu umat yang sudah lewat. Tapi yang menarik adalah ketika sahabat Muawiyah berperang dengan sahabat Ali dan mereka terlibat konfrontasi antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali, yang sangat menarik sekali itu adalah sahabat Ali itu tidak pernah sama sekali menjelaskan keutamaannya di depan Muawiyah. Sahabat Ali tidak pernah ngomong, kamu tahu nggak Muawiyah, saya ini penduduk surga. Yang ngomong Nabi, saksinya banyak. Dan kamu tahu nggak, istriku itu penduduk surga, anakku 2, Hasan dan Husain, penduduk surga. Nggak pernah sahabat Ali mengatakan itu. Padahal ketika mengatakan itu, apa yang dikatakan beliau itu hak, dan tidak sama sekali beliau merekayasa. Memang istrinya seorang penduduk surga, Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anhuma. Anaknya Hasan dan Husain, penghulu para pemuda di surga radhiyallahu anhuma. Bapak mertuanya Nabi Muhammad,
pemegang kunci pertama gerbang surga dibuka Nabi Muhammad, Pak. Dan tidaklah Nabi ketika memilih Ali menikah dengan putri tercintanya itu pasti pikirannya panjang, Pak. Kenapa? Ikhtiyarur rajul dalilu unwanu akli. Pilihan seseorang itu menunjukkan kadar kualitas dia berpikir. Tapi yang menarik, Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah sama sekali ngomong Muawiyah memerangi kok penduduk surga kayak kita. Dan menariknya pula, Ali itu tidak pernah nuduh Muawiyah itu sebagai pembenci sunnah gara-gara dia itu keluarganya Nabi. Pernah enggak Ali itu ngomong, kamu itu membenci sunnah? Loh, kok gitu? Iya, karena kamu memerangi saya itu menantunya Rasulullah. Enggak, Pak. Hari ini kadang-kadang ada orang, ada ustadz nggak disukai sama orang, lalu orang komen, kamu membenci sunnah gara-gara membenci guru kamu, lalu kamu katakan dia membenci sunnah. Tidak gitulah cara kita di dalam mendapatkan hidayah ilmu. Umar bin Khattab pun sama, Pak. Umar bin Khattab itu saking beliau itu sudah jadi jaminan, Pak. Coba bayangkan, saya ajak Bapak untuk memikirkan Umar ya. Bayangkan Umar itu orang yang dikatakan oleh Nabi, aku melihat istana putih gede sekali, indah sekali istana itu, wahai Umar, dan aku menyangka itu untukku, ternyata itu milikmu. Itu kata Rasulullah. Orang yang masih hidup sudah dibuatkan istananya oleh Allah Subhanahu wa taala, istana putih yang megah dalam hadis riwayat Bukhari. Orang yang ada garis hitam di pipinya karena saking banyaknya menangis, Pak. Tapi seorang Umar bin Khattab pun beliau merasa khawatir terus di hadapan Allah kalau beliau itu tidak merasa pede kalau beliau itu masuk surga. Makanya kata-kata yang beliau sampaikan menjelang kematiannya itu apa? Wailili ummi illam yarhamani rabbi. Celaka aku, celakalah Umar kalau aku tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Padahal Nabi sudah mengatakan kamu itu penduduk surga, dan itu diulang-ulang Nabi dalam beberapa riwayat. Insya Allah itu menunjukkan kepada kita bahwasanya orang dulu itu luar biasa, mereka menjaga hatinya. Makanya hidayah tidak mungkin terjaga sampai kepada penjagaan hati. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, kamu dapat ilmu tapi tidak menjaga hatimu sama dengan kamu mendapatkan air putih yang bersih tetapi tempatnya kotor. Selesai, Pak. Ini air putih kalau tempatnya misalkan nggak dicuci 2 tahun misalkan, ini dicuci nggak, Pak? Dicuci kan ya? Saya khawatir air putih ini kalau ditempatkan di tempat gelas yang nggak dicuci, enggan kita menengoknya, enggan pula kita meneguh airnya, Pak. Minum Ustaz, kita liatin gelasnya, lumutan gelas. Bekas bibirnya ada 200 bibir itu kelihatannya belum dicuci. Makanya perkataan Imam Ghazali itu bagus banget. Kamu dapat hidayah tapi kamu tidak menjaga hati, itu sama persis kamu dapatkan air tapi kamu tidak membersihkan tempatnya. Sama kamu mendapatkan sate Padang enak sekali, enggak, jangan sate Padang, di sini nggak dikenal sate Padang. Sama dengan kamu mendapatkan seroto. Seroto. Terus saya boleh lanjutin nggak ini? Boleh kan? Kamu mendapatkan seroto dan mendoan, tapi tempatnya itu piringnya kotor, Pak. Kira-kira kita mau nggak ngambil? Nggak mau, Pak. Banyak orang yang mereka mendapatkan ilmu, hatinya kotor, Pak. Sombong, rendahin orang, petantang petenteng gitu, seakan-akan dia doang yang baca kitab. Jangan gitulah, jangan gitu ya Dek, jangan gitu. Maka sesungguhnya itu sama dengan kita itu mendapatkan sebuah mendapatkan makanan enak tapi tempatnya kotor, Pak. Akhirnya apa?
Makanan itu tidak ada yang tega mengambilnya. Nggak ada yang tega ngambil, Pak. Makanya akhirnya penyakit pertama itu sombong. Kalau Bapak dapat kisah orang ahli Yahudi, laki-laki Bani Israel, beribadah 500 tahun, matinya murtad. Ada muadzin berpuluh-puluh tahun mengadani sholat sof yang pertama, matinya murtad. Semua kisah nyata yang pernah terjadi di masa lalu tentang perjalanan orang yang matinya itu mati murtad, seluruh para ulama tazkiyatun nafas sepakat pasti ada kesombongan, sampai Allah enggan menerima ibadahnya dan membiarkan dia mati dalam kondisi yang buruk. Kan mungkin kita tanya, lu, saya pernah ditanya, Ustadz, ada ahli ibadah yang sering diceritakan para ustadz, termasuk Ustadz Umar juga, kata beliau, dia ahli ibadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi matinya murtad. Kenapa Ustadz? Bukannya dia sudah beribadah, harusnya kan dapat pertolongan. Terus pertanyaan beliau, seorang ibu itu, di mana Allah ketika dia sudah lelah beribadah kepada Allah? Kenapa Allah membiarkan dia mati murtad, Ustaz? Pertanyaan itu terjawab di dalam kitab. Orang bisa jadi ibadah bertahun-tahun, tapi bisa jadi ibadahnya tercampuri dengan kesombongan. Allah tidak ada hajat. Fungsinya manusia itu at-tadarru' wat-tadallul. Fungsinya hamba itu ya merendah dan menghinakan. Itu fungsinya kita, Pak. Ibadah itu kalau ditanya fungsinya untuk apa sih? Untuk merendahkan kita dan menghinakan kita di hadapan Allah. Jadi syariat itu bukan untuk ngangkat kita. Syariat itu merendahkan. Tadarru', kamu merendah. Wat tadallul, kamu menghinakan dirimu. Itulah yang dinamakan dari tujuan syariat itu. Makanya kita memohon betul kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan kepada kita kerendahan hati. Jangan sampai kita menjadi tinggi. Mari Pak, kalau kita penuntut ilmu aja dulu. Nikmatin proses ngaji, habiskan kitab. Tidak usah buru-buru buat konten. Udah jadi penuntut ilmu aja yang merasa kadar ilmunya itu kecil dan cetek, daripada kita sok jago yang tanpa sadar orang beriman ada sebagian jengkel ngelihat kita. Belum lagi para malaikat yang melihat kita, belum lagi Allah. Janganlah kita itu memperkeruh suasana dengan menambah fitnah. Kapan fitnah itu semakin besar? Ketika orang bodoh dikasih panggung. Janganlah, jangan dikasih, kita belajar aja. Janganlah kita menjadi orang yang pahamnya separuh, ngomongnya double. Pahamnya separuh, tapi kalau ngomong tuh double. Enggak, jangan merendah. Lebih baik kita mengatakan tidak tahu. Bapak tidak cocok sama Ustadz, lebih baik saya belum cocok sama beliau. Sudah, di situ aja. Kalau memang kapasitasmu memang bukan kapasitas orang pernah belajar di rahim ilmu, ya ngerti lah. Seorang yang tidak pernah kuliah arsitek aja tidak pernah dia mengkritik arsitek. Saya saja nggak pernah sekolah arsitek, saya nggak berani tuh ngomong sama arsitek, Pak. Jadi ini menurut saya itu begini, Pak. Ada rumus-rumus yang kita. Orang yang belajar teknik sipil itu tidak akan mungkin dia menerima pendapat sama orang yang tidak pernah belajar teknik sipil. Nah sekarang Pak, kualitas agama itu lebih rendah seakan-akan daripada arsitektur dan teknik sipil bangunan. Kenapa? Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa buat konten. Ya selesai Pak. Banyak orang yang akhirnya nanti semakin menjadikan, semakin menjadi-jadi. Maka akhirnya disitulah kita mengerti kita itu harus menahan diri. Jangan sampai ada kesombongan di dalam ibadah kita. Ilmu kita Pak 100% dipastikan benar semuanya, kita tidak tahu.
ibadah kita dipastikan diterima oleh Allah, kita juga tidak tahu. Ya sudah, kita merendah. Allah lebih menyapa orang yang merendah daripada orang yang meninggi dalam pencapaian ilmu dan ibadahnya. Jadi yang pertama, poin yang menjadikan orang lepas dari hidayah itu kesombongan di balik setiap pencapaian ilmu dan pencapaian ibadahnya. Paham di sini, Pak? Ini yang pertama. Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Apa yang keempat? Insya Allah, karena saya kasihan Pak Hiban gak ada Bu Nino ya. Biar Pak Hiban cepat ketemu sama Bu Nino. Kita cukupkan poin yang kedua, ketiga, keempat, kelima pada pertemuan kita pekan depan, insya Allah. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dalam kebaikan. Semoga kita terjaga hatinya setiap waktu, setiap saatnya. Semoga Allah jaga hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami, jiwa kami, ketakwaan dan kesuciannya. Tidak ada yang mengendalikan dan menguasai dan membolak-balikkan hati dan jiwa kami kecuali Engkau. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, insya Allah tidak ada. Inilah yang menjadikan kita segera pulang, berjumpa dengan keluarga tercinta. Dan kasihan Pak Hiban kalau terlalu lama tidak ketemu sama Bu Nino. Barakallahu fiik. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada Pak Hiban tercinta. Jazakallahu khairan Ustadz. Saya nggak mau berkomentar karena takut nanti saya komentar nanti dikira saya sombong. Itu sudah sombong. Jadi kayak gini Pak Hiban, Pak Bambang nyumbang 1 juta, nyumbang kok nyebut nama gitu. Hambanya Allah 2 juta, kayak gitu. Itu saya, tapi saya nggak mau sombong. Tapi kan saya nggak pernah kayak gitu, Ustaz. Itu contoh Ustaz itu bukan untuk saya gitu loh. Benar-benar bahaya. Kalau Pak Hiban udah dikasih mic itu bahaya. Jadi tolong Masjid Al-Falah jangan ngasih mic sama beliau ketika saya masih pegang mic. Betul Ustaz. Kemarin juga ada jamaah yang menyarankan saya supaya saya gantian gitu loh. Kaderisasi. Sebetulnya saya juga pengen ada yang bisa menggantikan saya dengan senang hati. Saya supaya saya tidak terlalu menonjol, tidak kelihatan sombong dan sebagainya itu loh. Saya pengen yang orang biasa saja jadi jamaah duduk nikmat kayaknya enak gitu loh Ustaz. Sudah Pak, kita makan seroto aja Pak. Baik. Serotonya pemegang sahamnya belum datang. Insya Allah sebentar lagi kita agendakan. Amin insya Allah. Berarti pekan depan kita makan seroto. Insya Allah. Dari saya insya Allah. Baik, jangan dong, jangan. Tidak apa-apa. Jangan. Pekan depan kita makan seroto, setuju? Setuju. Insya Allah. Saya Ustaz. Iya. Sudah setuju Pak. Tinggal besok aja pekan depan saya nggak perlu hadir. Baik Ustaz. Biar tagihannya ke Pak Hiban. Ke Kalimpung Melayu naik bis kota. I love you Ustaz Umar Mita. Insya Allah. Aduh, inilah dampaknya kalau Bu Nino nggak ikut sama Pak Hiban. Bu Nino tolong datang dong. Ya, habis nggak ada yang dirayu. Baik, marilah kita tutup acara kajian ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kajian hari Sabtu serta hari Ahad pada subuh kajiannya sangat menarik. Ada sarapan, ada kupon. Kalau hari Sabtu dan Ahad selalu cerita ada sarapan. Ada kuis, ya, ada kuisnya juga bagus sekali. Sebetulnya saya juga mengharapkan Ustadz Umar Mita memberikan kuis hadiahnya umroh. Masya Allah. Tapi bulan Februari. Tolong operator belakang matikan mic-nya Pak Hiban. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan-kesalahan saya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Rabu pekan depan. Amin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan-kesalahan saya
Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Rabu pekan depan.